Selamat datang di X Undercover. Channel ini merupakan perbincangan antara Dr. Jaya dan Pak Franky yang bertujuan untuk edukasi serta menceritakan pengalaman Dr. Jaya sebagai ahli forensik dan patologi. Sekedar informasi terkait jadwal tayang X Undercover yang akan tayang setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Maka dari itu, untuk mendukung channel ini agar selalu memberikan tayangan yang informatif dan edukatif, kalian bisa dukung kami dengan cara like, comment, subscribe, dan share. Dan selamat menonton! Irama. Listriknya. Si koroner ini yang paling utama. 80% dari penyakit. Ya, artinya, jadi dari seluruhnya yang mati mendadak, 80%, 70-80% itu penyakit jantung. Dan dari yang jantung itu 90% itu koroner. Gini, yang menjadi masalah kalau orang kena serangan jantung akut namanya ya, akut tuh nyeri itu atau sosok tuh apa gitu kan. Nah, itu angka kematian yang tinggi di dalam jam pertama. Kenapa? Karena kan yang namanya saraf itu yang kasih listrik ke otot jantung itu kan Franky bisa punya bayangan nggak? Kayak kita punya kabel listrik, kan ada isolatornya tuh. Ya kan? Dan di isolator itu kan mesti makan. Iya. Nah, itu terganggu. Jadi ibaratnya isolator itu rapuh sehingga terjadi gangguan irama. Nah, hari ini enak nih kita ngobrolnya, Dok. Karena ada tamu kita yang spesial lagi kemarin mau datang lagi. Ya kan? Kemarin kita kan pernah ngobrol nih sama Dr. Raymond. Terus kepotong-potong banyak yang nanya lagi di komen-komen tuh. Masalah tergantung nih, Dok. Kita ngomongnya pakai bahasa Indonesia apa pakai bahasa Inggris? Kalau pakai bahasa Indonesia EECP. Ngomong bahasa Inggris setengah kayak orang Cina. IICP. II kan tante. Nah, jadi kita mau ngobrol lagi nih masalah ECP. Tapi sebenarnya kalau kita langsung ke ECP kayaknya terlalu teksek nih, Dok. Iya. Ya kan? Ya, saya sih kita mau ajak nih supaya orang-orang ngerti dulu. Sekarang saya pasti debatable kan, Dok. Penyakit mana yang paling mematikan di dunia ini? Ya. Dokter Jaya pasti punya datanya. Ya, begini. Kalau soal yang mati paling banyak ya, itu karena termasuk begini. Waktu saya di meninggal, RSCM, Dok, meninggal. Ya, oke. Di RSCM itu, kalau ada orang mati mendadak yang tidak ketahuan juntrungannya, orang nggak tahu kenapa, itu kadang-kadang suka dicurigai sama keluarga. Ini kenapa meninggal mendadak gitu loh. Kadang-kadang ada misalnya contoh ada satpam lagi jaga tiba-tiba ambruk. Nah, itu urusannya di urusan polisi tuh. Nah, jadi di antara sekian kasus yang datang ke RSCM itu yang dikirim sama polisi itu sekitar 30% tuh mati karena sakit. Sakit mendadak. Jadi kita sebut sebagai sudden unexpected death. Misalnya habis berantem sama istri, tiba-tiba meninggal. Lagi di bus tiba-tiba meninggal. Kalau yang berantem sama istri saya tahu, Dok, sakit apa, Dok? Apa? Sakit hati. Nggak, jadi ada banyak sekali kejadian di mana kejadiannya itu memang tidak kondusif. Iya. Habis berantem sama orang terus benar meninggal. Nah, kayak gituan tuh daripada nanti di belakang hari itu bikin masalah, dilapor polisi. Polisi itu minta otopsi. Nah, otopsi itu dalam setahun itu pada waktu itu ya, itu bisa sampai 300 1 tahun yang meninggal karena itu. Nah, itu kan kita periksa sampai ketemu diagnosisnya. Tahu nggak, Franky? Dari 300 itu 70-80% itu karena penyakit jantung. Di Indonesia? Apa di Jakarta atau di dunia nih? Itu kan yang di Jakarta kan Jabodetabek. Di Jakarta doang? Jabodetabek. Ambil sampelnya Jakarta lah, Dok, ya? Sekitar 70-80% karena serangan jantung. Nah, serangan jantung itu, dan dari serangan jantung itu yang terbanyak apa? Penyakit jantung koroner. Penyempitan pembuluh darah di jantung. Nah, itu sebabnya dari situ. Jadi dari situ ya kemudian kita sadar bahwa Indonesia tuh sudah ada pergeseran. Mungkin sebelumnya kita penyakit infeksi lebih banyak. Tapi ke belakang penyakit degeneratif itu makin banyak. Degeneratif apa? Stroke, jantung. Dan jantung itu jantung koroner yang utama, satunya lagi kanker. Maka itu jadi masalah kesehatan utama. Nah, kebetulan nih kan Dr. Raymond ini adalah orang yang banyak berkecimpung di bidang penyakit jantung. Nah, dari jantung itu yang terbanyak ada penyakit jantung koroner. Nah, barangkali kita nih mau minta nih
nanya ke dokter Raymond, yang namanya penyakit jantung koroner itu apa sih gitu. Nah, Supaya orang awam tuh bisa ngerti gitu tuh apa sih gitu. dokter satu nanya sama dokter Raymond, penyakit jantung koroner itu apa? Ya, supaya ngerti Saya karena nitip satu pertanyaan lagi, Dok. apa? Emang penyakit jantung ada berapa banyak? Jadi nanti setelah ketemu penyakit jantung berapa banyak, nah dokter Raymond bantu deh. Si koroner itu apaan? Iya, karena itu gini, karena itu sering kali diomongin orang, mungkin nggak banyak orang juga sebenarnya tahu benar apaan sih gitu, gitu loh. Iya. Gitu. Silakan dokter Raymond. Kalau ini tergantung usia ya. Jadi, jadi kalau lucu maksud saya tuh kalau lagi kita masih zamannya cinta-cinta monyet kan, jantung hatiku. Gitu. Padahal yang apa bukan jantung itu. Berarti kalau si orang di kebun bilangnya, aduh jantung pisangku dong. Jadi gini, itu jantung itu kan jantung itu kan sebenarnya pompa. Nah, dia bisa sebagai pompa, dia kan mesti tugas utamanya itu kan ngeluarin suatu cairan di kita kan darah. Oke. Nah, supaya dia bisa berfungsi sebagai pompa, tentu dia mesti punya ruangan kayak kantong gitu, tapi yang bisa ngepres kan, bisa nyemprot keluar, bisa nyedot kan gitu kan. Nah, maka ada yang namanya otot jantung. Nah, otot jantung itu membuat suatu kayak kantong. Nah, dia ada seolah-olah ada dua kantong otot jantung itu yang nempel bersama. Nah, yang kalau dia letaknya kan jantung itu kan di sebelah kiri, ya kan? Ada bagian kiri, Dok. Nah, kan orang suka bilang ada jantung kanan, jantung kiri. Nah, banyak orang berpikir ada dua jantung, kagak. Jantungnya mah cuma satu. Tapi seolah-olah di dalam suatu kesatuan itu terbagi dua karena ada sekat. Ini kira-kira gambarannya, sorry dok saya potong. Gambarannya si jantung ini kayak kompresor AC deh dok ya? Bisa kira-kira begitulah ya. Nah sekarang kan kalau dia punya yang namanya pompa itu kan dia mesti bisa nyedot, dia mesti bisa nyemprot kan. Nah maka yang kanan itu kalau kita lihat dia punya fungsi untuk nyedot. Kanan, kanan, ya itu kanan rendah. Nih dok, saya jadi saya benerin dulu nih pikiran saya nih. Ini kan jantung ada di sini nih dok. Ya, umumnya. Kanan itu sebelah sini atau sebelah sini nih dok? Sebelah kanan gini, kanan. Kita persis kita punya. Sini, yang agak ke tengah nih dok. Jadi dia begini, soalnya kebagi dua. Ini kanan, ini kiri. Gitu Oke. Jadi bukan dari pihak dokter Raymond lihat ya, dari pihak kitanya ya. Ya, dari kitanya. Jadi ini kanan, ini kanan, ini kiri. Ini yang bagian nyedot. Ya. Nah, maka kalau dia ada jantung kan mesti ada dua sistem dong. Satu sistem tekanan rendah, atau tekanan tinggi kan. Yang rendah itu kan yang kanan karena dia ototnya lemah, agak kecil. Nah, sekarang kalau itu darah kotor, dia kan harus masuk ke suatu organ yang ngebersihin. Iya. Nah, yang ngebersihin kan si paru-paru. Nah, artinya darah yang disedot lewat kanan ke paru-paru, dia kan mesti punya sistem percis seperti kayak di pompa. Jadi dia ada klep dong supaya bisa satu arah. Nah, untuk dia bisa masuk lagi nanti dari paru-paru ke jantung kiri, atau dia mesti lewat klep. Semua mesti lewat klep kan. Nah, dari kiri nanti disemprot lagi keluar. Nah, jadi pertanyaan dari Pak Franky, jantung itu penyakit jantungnya apa aja? Tentu kita ngomong satu, ada yang namanya otot jantung. Otot jantung. Yang kedua, dia mesti bergerak, ada yang namanya listriknya, iramanya. Yang ketiga ya bisa aja klepnya, ya toh. Nah, yang keempat ya bisa juga dia punya ininya, ya konduksi ya sama juga ya listrik ya. Jadi klep, ototnya, iramanya itu yang utama lah, yang tiga itu, ya kan. Yang lain-lain macam-macam lah ya, tapi itu yang utama. Nah. Itu yang namanya si jantung. Jadi, nah sekarang pertanyaan kita tadi mau ke arah koroner. Ya. Nah jadi kalau kita sering lihat di jalanan ya, dulu nih zaman sekarang sama juga masih ada namanya Toyota Crown ya. Toyota Crown. Itu Mercy-nya Jepang lah ya. Sebentar, ada dua sih merek dari Jepang yang populer, dianggapnya mobil luxury-nya Jepang. Crown sama Nissan
yang prestis. Ya, tapi saya ngomong tentang crown ini. Si crown-nya nih, karena dia pakai mahkota. Jadi, kan betul ya Pak Franky. Jadi gambarnya kayak mahkota. Iya. Jadi itu, crown itu bahasa Inggrisnya. Coroner itu bahasa Yunaninya. Oh. Nah, jadi kan corona kan, Dr. kan tahu kan kita nih selama ini kedokteran umumnya bahasa Yunani. Nah, yang suka ngutak-ngutik anatomi emang orang Yunani, kan gitu ya, Dr. ya. Nah, sekarang ada lagi etika dalam ilmu kedokteran. Kita bertiga nih, Franky, Jaya, saya. Nemuin nih sesuatu nih. Wah, ini gua ketemuin nih. Ini penyakitnya namanya penyakit haus misalkan. Tapi kita bertiga nih ketemunya. Langsung saya bilang, ini penyakit namanya penyakit si Raymond. Franky protes, enggak dong, gua kan satu grup sama lu. Ya kan? Sama juga Jaya bilang, nggak bisa gua. Udahlah kita kompromi aja deh. Kita kan orang Indonesia, bahasa Indonesia. Ya kan? Pakai nama yang tadi penyakit aus. Sama yang namanya penyakit beri-beri. Gitu. Jadi kalau Pak Franky pergi ke Afrika, ke orang yang kedokteran, yuk ngomongnya penyakit beri-beri udah tahu dia. Itu Eichmann punya kerjaan tuh. Dari Indonesia, nama beri-beri itu. Nah, karena satu grup yang ketemuin. Sama juga dengan koroner. Ini lagi di preparasi dikeluarin itu di atas meja semua lihat, gambarnya kayak mahkota. Nah, maka etikanya bilang kita nggak boleh ngomong siapa karena satu grup. Ya udahlah kita bahasa Yunani. Jadi corona gitu. Ya kan? Coba kalau Indonesia ada di situ namanya blangkon kali orang Jawa. Iya. Nah, gitu. Jadi mau kemana pun juga kalau kita bilang corona semua orang ngerti. Karena itu udah etika gitu. Misalkan kayak gini ya, Jaya kan. Kita nggak bisa saya ngomong Jaya, ini gua kirim loh, ya gua pasien nih Jaya. Dia pasien TBC Jaya. Kagak ada di kita nama pasien TBC kalau antar dokter. Kita bilang, Jaya ini gua kirim ya pasien ini dengan morbus Koch. Lah, kenapa jadi Koch? Karena penemu untuk kuman yang TBC itu namanya si Robert Koch. Ya, kali dia ketemuin sendiri. Nah, jadi gini ya, koroner itu satu istilah, lihat aja tuh yang namanya bentuknya koroner. Jadi mahkota kan. Jadi artinya ada suatu bentuk yang ngelingker gitu kan. Kadang-kadang saya bertanya, saya ke pasien juga, masa bodoh dia mau namanya koroner kek, mau namanya apa kek, kayak Shakespeare bilang kan, what is the name kan. Tapi kenapa dia bisa bikin ulah ya? Bisa misalnya, kayak saya sekarang, Frank, saya tuh celana panjang, saya tuh suka ada ini, Frank, namanya kantong tikus, Frank. Oh iya. Kantong maling. Bukan kantong maling gini, Frank. Jadi itu anak saya suka kasih itu apa? Uang jajan saya. Dia taruh ke gua, masukin di sini. Tapi kalau bini mah tetap tahu. Mau kantong di mana? Saya punya kantong ada resletingnya bahkan tetap. Jadi namanya great inventor itu istri ya. Iya. Jadi kalau ada papa nanti kita masukin kantong tikus. Udah tahu udah lihat kantong tikus. Nah, jadi maksud saya apa? Maksud saya tuh kita nanti udah tua begini, kan masa bodoh. Orang makan dapat kita punya masih ada sisi simpenan kek, dari anak kek, dari cucu, kan beres. Sekarang kenapa si otot, nah nanti ngomong otot ya, karena otot mesti kerja kan, dia mesti makan kan. Nah, kenapa jadi si corona yang menentukan? Nah, inilah yang hebatnya. Jadi di kita ada yang namanya publika sama privata. Nah, jadi si jantung ini, dia kan ngumpulin darah, ngasih dan jadi si kanan ambil masuk semua di kiri kan, nah di kiri kan, maka darah yang di dalam kantong jantung kiri itu itulah milik publik, milik bersama. Jadi nggak bisa diambil. Jadi ibaratnya, yuk kerja di kasir, ya. Jadi sang kerja di kasir, oke, melapar nih, lewat tuh tukang bakso gepeng tuh. Pang, beli satu mangkok, 20.000. Waduh, gue nyari dompet gue kemana? Ambil dulu dari kantong, karena kita ke kasir. Cengkleng buka, kasih 20.000. Kan tutup kas mesti ngisi lagi tuh 20.000. Iya. Jadi nggak? Nah, jadi yang si ini koroner itu berfungsi seperti itu. Nah, jadi si otot jantung itu kalau dia lagi kerja, lagi ngepres begitu, kan sama aja artinya kita kerja nggak boleh makan. Nah, waktu dia rileks, maka dapatlah dia makanan dari pembuluh darah di
sisi atas, dia bukan di dalam. Jadi kalau kita ngomongin tadi kan kayak kantong jantung kan, ini sisi dalam darah, ini otot di luar. Nah si koroner itu dia duduk di luar tuh, di luar jantung, nempel gitu kan. Dia kasih halus-halus gitu ke situ. Nah jadi kalau dia nanti kontraksi gitu, ya kan, dia juga ikut kontraksi kan. Jadi dia nggak ngisi dia. Jadi nah tapi kalau dia begini, nah dia dapat tuh dari yang dari yang bawah itu semua kan. Nah dia jadi supply-nya dari dalam dari luar ke dalam, ya kan? Nah itu yang namanya coroner supply lebih dari 90%. Jadi praktis semua tergantung dari dia 90%. Oke lah masa bodoh tergantung dari dia 90%. Ya kan? Kan namanya juga percabangan ada 3 ya. Jadi yang satu ya jadi begitu ada pembuluh darah yang utama. Jadi kita punya bayangan gini Frank. Jantung pisang. Iya. Jantung pisang kan ngegantung kan itu tuh yang apanya nih bonggolnya apa nih? Nah, dia kan pegang begini nih. Iya. Nah, ini bonggol gede ini nih yang namanya arteri utama nih, aorta nih. Nah, jadi di sini dia kasih cabang ya toh ke kanan sama ke kiri. Ya. Nah, itu sebenarnya fungsi pentil sebenarnya. Artinya begini. Jadi kalau saya si jantungnya lagi nyemprot gitu, kan di darah ngalir seluruh tubuh. Nah, nanti ibaratnya nih kalau udah kepres gini kan dia mesti nyedot. Iya. Jadi artinya tadi yang dari utama kita ngomong cara gampang ya. Dia mesti berbalik kan? Nah, namanya juga klep. Namanya juga suatu pompa. Dia mesti satu arah. Maka kalau dia satu arah, dia mesti punya klep. Di mana klep itu mulai bekerja kalau tekanan di dalam sama tekanan di luar sama. Harus nutup seperti satu arah, nih nggak? Nah, jadi lagi dia berbalik, si darah lagi berbalik. Jadi kita bilang gini ya. Tekanan 120-80. Apa artinya? Si jantung itu nyemprot lewat si aorta itu tekanannya 120. Tapi kalau dia lagi berbalik segini, dia berbalik kan dia pelan ngisi kan. Yang ini si jantung nggak yang ngisi kan juga kan dari dalam. Nah, maka kalau di sini tekanannya 80, di sini tekanan 80, maka supaya jangan jebol di pompa, dia ada klep tutup. Nah, kalau dia tutup begini, dia kan ngembang begini sini. Maka ada 2 lubang ventil. Nah, dia ngeplay ke kanan ke kiri. Nah, itu yang ke kanan ke kiri itu namanya koroner yang karena dia punya yang cabang itu yang tadi ke aorta itu, dia langsung nyengkrem si jantung dari luar. Jadi persis kayak jantung pisang tadi itu. Nah, yang kanan dia sendiri tapi yang kiri langsung nyabang dia. Begitu keluar sedikit langsung nyabang juga kasih ke depan, yang ngasih keluar. Jadi kita mesti punya bayangan jantung itu ibaratnya dia satu punya bidang depan, bidang bawah, bidang samping, bidang belakang. Nah, yang kanan itu punya sendiri. Kalau yang kanan, yang kiri, nah itu ada yang satu gede juga, tapi langsung nyabang 2. Nah, karena itu kita sering dengar ada 3. Sebenarnya utamanya 2 kan, tapi 3 karena kenapa? Yang kiri nyabang lagi, nyabang ke depan, nyabang ke belakang. Nah, yang utama itu yang kiri sedikit itu, yang suka orang bilang left main itu, kalau sering dengar kan, left main. Nah, itulah masalahnya Frank, ya. Jadi sebenarnya dia masa bodoh namanya koroner sama masa bodoh, ya toh, dia mau kerja. Tapi yang sulitnya itu adalah bahwa tadi yang 3 itu dia nggak kerja sama dengan baik, Frank. Nggak kompak. Iya, jadi kan kalau kita misalkan begini ya, kita kalau punya petak sawah, kalau kita punya petak sawah itu nanti ada irigasi, air kan kemana-mana ya, susah dibendung kan kita bocor ya. Ini anehnya ya, begitu nanti ada blok, dia nggak bantu tuh yang samping-samping. Kalau mendadak, itulah yang namanya penyakit koroner. Dan kalau dia mendadaknya blok begitu langsung, nggak ada supply, nah, kenalah yang namanya serangan jantung akut, langsung nyeri lah apa. Tapi kalau dia udah ada, tapi dia pelan-pelan nutup itu, ya toh, nah itu yang namanya suka nyeri dada. Nah kalau dia begitu napas, nah itu jadi masalahnya, Frank. Jadi koroner itu adalah penyakit pembuluh darah yang mensuplai darah ke otot jantung, ya kan? Di mana masing-masing itu punya independen sendiri, ya, dan mempunyai peranan
mensuplai otot jantung tuh lebih dari 90%. Nah, di luar itu sudah disebut extracoronary, yang kita kadang-kala nggak ngerti dari mana itu. Ya itu tentang Jadi koroner ya. Itu gara-gara nggak kompaknya, gara-gara nggak rata baginya tuh, Dok. Itulah. Coba kalau rata baginya kan kompak. Dia tuh sebenarnya ada Frank gini, Frank. Jadi mereka kan biar bagaimanapun juga kan alam tuh pengen kita hidup. Iya. Sebenarnya antara dia sama dia, ini antara si koroner, udah ada pembuluh darah kecil-kecil, Frank. Tapi nggak apa sih, koneksinya nggak jalan. Bukan, nggak ada gitu, kecil-kecil kayak serabut, tapi nggak berkembang. Itu hanya bisa berkembang kalau kita rangsang. Misalnya perempuan terutama ya, nanti tuh saya suka humor sama pasien kan. Biasanya kalau perempuan masih gadis kan, halus nggak kelihatan ini urat-uratnya kan. Tapi saya bilang nanti udah 2 tahun, ya kan biasanya halus ya nggak kelihatan urat perempuan kan. Nanti itu udah 2 tahun dia bisa ribut sama suami, bukan ribut, maksudnya bisa ngomong, Mas, coba lihat tanganku sudah kayak kuli, Mas. Kenapa? Berarti saya mesti gadis, Dok. Nah itulah ya. Tapi nggak juga itu kelihatan biru-birunya itu. Ini tulang, Dok. Kalau urat mah nggak kelihatan tuh. Dia tiap mesti Franky dia nggak mengakui bahwa dia kelihatan biru. Dia jauh aja gue bisa lihat itu biru. Kalau yang benar-benar nggak kelihatan. Nggak kelihatan birunya juga ya? Bukan yang ada kelihatan pembuluh darah gitu. Halus. Tapi nanti setelah dia 2 tahun karena dia udah punya anak, dia gendong anak, dia meres sendiri, mau cuci sendiri gitu, keluar tuh urat-urat tuh. Jadi karena dilatih keluar itu, ya kan? Nah itu yang namanya extracoronary yang kadang-kala kita mesti dapetin dari situ, ya. Nah itu sedikit gayangan. Nah bukan sedikit tuh, buat saya banyak. Banyak ya. Nah jadi ini sekarang mengenai yang tadi Dr. Jaya bilang, yang namanya unexpected sudden death itu. Nah itu memang di ilmu kedokteran juga lagi banyak didalilkan ya. Nah misalnya kalau kita kejadian yang pemain bulu tangkis kan, kita lihat di usianya yang bulu tangkis itu kan bilang usia tuh biasanya kita bilang itu gara-gara biasanya irama itu, bukan koroner. Kalau di atas itu koroner. Nah tapi tadi yang dibicarakan tuh nanti satu yang itu tuh artis yang orang DPR yang baru meninggal tuh, si ibu apa tuh. Nah itu bisa ngomong deh, si Jaya kan punya pengalaman 300 kasus apa aja tuh. Nah tapi menariknya aja bahwa umumnya kalau orang meninggal gara cardiac death tuh umumnya pagi. Ya karena pagi. Jadi saya bisa ingat waktu saya disuruh ikut penelitian, baru diketemukan tuh tahun akhir 70-an. Nah, kita itu bisa pasang yang namanya ambulatory blood pressure, ABM, ambulatory blood pressure. Kita kaget. Kenapa kita kaget? Jadi begini, tau nggak? Jadi manusia itu, dia kira-kira jam 2, jam 3, jam 4 tuh, kayak pesawat, Frank. Jantungnya, Frank. Jantung tuh dia punya nadi naik pagi tuh mulai ada mulai 2 jam 3-an tuh. Oke. Naik ya. Tensi pun naik kan. Tensi pun naik. Jadi jam 2 jam 3 tuh tensi bukannya santai tuh ya, malah tinggi ya. Mulai tinggi dia. Nanti peaknya tuh jam 3 aja gitu kan. Nanti tak sampai turun nanti jam 9-an baru dia turun tuh. Nah, jadi kita sering dengar tuh orang umumnya ya stroke serangan jantung di pagi hari. Pagi hari ya. Nah, ya kan? Nah, tapi bener loh. Terus masalahnya kenapa? Sampai sekarang kita nggak tahu itu memang circadiannya begitu. Ini bener. Suatu ketika saya janjian sama teman sekolah saya, dia 98 almarhum. Saya nggak usah sebutin deh. Mau janjian golf hari Rebo. Hari Selasanya itu baca di WA grup, si Anu meninggal. Lah janjian sama saya masih hari Rebo. Pagi-pagi menuju berangkat kantor. Jadi tadi Dokter Reman sebutin pagi-pagi tuh banyak banget. Ya itu salah satunya tuh. Nah, jadi pertanyaannya kenapa? Memang inilah namanya circadian. Jadi tubuh kita itu, ya kan? Dia tuh begitu mekanismenya. Dia pagi begitu karena itu kan yang disebut surge itu pagi-pagi gitu kan. Nah, sama juga kita bertanya sekarang. Gua sarapan sedikit, tapi gua kerja nggak ngantuk ya. Ya kan? Makan sarapan segunung, banyak, 10 piring lah kita ngomong. Kok gua nggak ngantuk ya? Tapi gue siang makan cuma sedikit, kok gua nggak ngantuk? Kan gitu. Kan yang dimakan tidur. Bukan, karena pada waktu itu, mulai jam 12 sampai jam 3-an tuh turun tekanan darah kita.
Itu level yang paling bawah. Jadi kita gantung. Berarti bagus dok, saya dok. Tiap kali saya tuh tekanan darah saya turun terus karena saya ngantuk terus dok. Nah, cara menariknya gitu. Jadi sekarang nih jadi dibikin. Ini penelitian di Inggris ini. Bagaimana ngitungnya gue nggak tahu. Tapi menarik itu sebab hasil penelitian dipublikasinya bukan di jurnal kacangan ya. Di British itu. Jadi kalau kita lagi jam-jam segitu, jam 12-an, jam 3-an, sampai masa jam 4, 20 menit aja tidur. Ya, tidur 20 menit aja snap contoh. Itu bisa memperpanjang itu 4 tahun katanya. Serius. Ada yuk baca dah buka. 4 tahun. Mulai jam berapa tuh? Hah? Mulai jam berapa tuh? Pokoknya mulai jam 12. Kalau Setiap tidur hari 20 menit aja. tidur Ya, 20 setiap hari. Aduh. Jadi sekarang polusi kayak Jepang itu kayak di jadi kalau dia habis pegawai itu istirahat siang, suruh tidur aja nih. Berarti saya dapat perpanjangan 400 tahun Dokter Jaya. Tiap siang saya tidur. Iya betul. Nah nanti tuh udah mulai naik lagi kira jam-jam 6-an ke situan tuh. Mulai begitu lagi. Nanti dia flat lagi begitu. Saya dari dulu dok. Nggak di rumah, nggak di kantor, setiap saya tidur aja udah. Nah itulah manusia berbahagia. Tunggu lu Frank, ada yang bilang gue kan bisa begitu tuh. Ya kan? Ada yang bilang, itu tahu nggak kamu memperpendek hidup kamu katanya. Kenapa? Nah. Sayang itu kan tidur melulu. Lu mesti ya kan? Gue nggak tahu, udah tergantung tergantung kita ini ya. Nah, itu jadi maksudnya ngomong perpanjangan hidup. Tapi sebentar, si penyakit koroner ini yang paling utama dari penyakit jantung tadi dok? Ya. Iya. Jadi artinya jantung kan tadi 3, ada otot, terus ada lagi klepnya, ada satu lagi apa? Irama. Listriknya. Si koroner ini yang paling utama. 80% dari penyakit. Ya, artinya, jadi dari seluruhnya yang mati mendadak, 80%, 70-80% itu penyakit jantung. Dan dari yang jantung itu 90% itu koroner. Gini, yang menjadi masalah kalau orang kena serangan jantung akut namanya ya, akut nyeri itu atau sesek tuh apa gitu kan. Nah itu angka kematian yang tinggi di jam pertama. Kenapa? Karena kan yang namanya saraf itu yang kasih listrik ke otot jantung itu kan Frankie bisa punya bayangan nggak? Kayak kita punya kabel listrik kan ada isolatornya tuh, ya kan? Dan di isolator itu kan mesti makan. Iya. Nah itu terganggu. Jadi ibaratnya isolator itu rapuh sehingga terjadi gangguan irama. Itu yang bikin mati. Terjadi kalau kena koroner itu, ya. Yang koroner yang menyebabkan mati, yaitu gara-gara si koroner itu ngedep gangguan iramanya itu, jadi gangguan irama, di situ matinya dia. Makin nggak beres tuh dia punya sinkronisasinya. Ya. Nah itu ya. Nah jadi ibaratnya tuh yang 3 itu ya, mau kena jantung kek, mau kena klep kek, ya toh, mau kena listriknya kek. Yang paling nggak enak tuh ujungnya apa? Yang namanya payah jantung. Ya, jantungnya itu yang nggak kuat kan, payahnya nggak kuat, sesek Frank. Waduh, itu nggak enak ngelihatnya Frank. Nah, jadi kita dengerin coba apa pengalaman. Kalau Dokter Jaya ngomong, kita boleh tidur nggak nih? Mesti bisa tidur kita. Supaya kita. Ini kan masih siang dok. Jadi saya mau ngikutin apa artis Dokter Raymond. Kalau kita tidur 20 menit aja. Bukan artis saya tuh, penelitian. Itu penelitian besar loh di Inggris. Jadi kalau dokter 20 menit aja bikin kita tidur. 20 menit aja. Nah, kita udah tambah 4 tahun. Gitu. Lumayan Jai. Tahun Jai. Dok, kita tidur dulu. Tapi Frank nggak ada ini Frank, nggak ada bantalnya Frank. Oke, gimana dok penjelasannya? Tapi ini kita jangan bahas kasus yang inilah, ambil apa ini sebagai suatu gambaran yang umum aja ya dok ya. Nah biasanya sih kalau yang kayak begitu kan, kalau dari awal sih kalau saya sih biasanya ngelihat orangnya gitu, berapa nih SK 5, kalau di UI itu kita kasih SK. SK 1 itu artinya kecelakaan lalu lintas. Saya baru inget dok, SK kan pernah saya tanya dulu. Jangan-jangan SK itu singkatan surat kematian dok? Betul. Kan kalau menteri pejabat kan ada SK, surat keputusan. Ini SK-nya dokternya surat kematian. Ya, pembagian sebab mati. Enggak, singkatan apa SK? Udah kalau udah nggak tahu. Surat kematian aja bener. Udah, gue udah bisa jawab. Dia nggak bisa jawab, bisa jawab. Itu surat yang nggak bisa dilihat sama orang yang punya.
Ya kan dia mati, di mana bisa lihat dia punya suratnya. Jadi SK dia. Iya. Jadi kalau kita nih PPDS liatin, PPDS dokter forensik lihat SK berapa? SK 1 kecelakaan lalu lintas, SK 2 pembunuhan. Jadi arahnya pembunuhan. SK 3 bunuh diri. SK 4 pembunuhan yang lain, penyebab kematian lain. Artinya misalnya ya termasuk kecelakaan kerja apalah pokoknya yang lain-lain. Kalau itu 5 itu 4 ya. Yang 5 itu sakit. Jadi kalau meninggal di panti pijit, Dok, SK berapa? Apa? Meninggal di panti pijit 5. 5. Kita nggak tahu apa. Oke. Nah, kalau SK 5 ya udah. Kalau SK 5 itu buat kita tuh dokter forensik itu bagian paling sulit. Dipelajari di semester akhir. Kenapa? Kita mesti cari sebab matinya mulai dari ujung kepala mau ujung kaki, seluruh sistem. Jadi kalau orang nggak ahli mengenai segala macam penyakit, dia nggak akan bisa diagnosis. Itu susah. Nah, pada waktu kita periksa yang kita lihat pertama kali kalau orang jantung koroner ada, biasanya mukanya berbiru tuh, biru semua. Wah, seperti kayak apa? Biru gitu. Ya? Biasanya kan biru semua di belakang. Ini biru semua. Nah, waktu di otopsi kita periksa seluruh pembuluh darahnya melebar semua. Jantung. Nah, waktu periksa jantung itu yang jadi masalah. Kan jantungnya harus kita potong-potong. Kita potong-potong. Direbus. Dipotong. Nah, ada kalau yang serangan jantung baru itu merah ototnya. Otot kan coklat ya, merah. Dia merah, berdarah di ototnya. Kalau dia udah pernah serangan jantung sebelumnya ada putih-putih, itu berarti ada jaringan ikat. Nah, waktu kita jantung koronernya itu, waktu pembuluh koroner kan ada di sekitar. Kita potong. Nah, itu. Hampir pasti kalau yang begituan itu, saya nggak pernah nemuin orang yang di atas 40 tuh nggak ada penyempitan, pasti sempit. Dan kita potong seluruhnya, di kanan, di kiri kita potong-potong, kita pasti akan dapat ada ini. Jadi artinya pembuluh darah itu seperti kayak kita punya selang air, kalau udah dipakai sekian puluh tahun udah pasti karatan dong. Nah udah pasti, jadi nggak ada yang ini. Nah itu kita harus menilai, ini nyempitnya tuh udah berapa persen. Jadi lubangnya tinggal berapa persen. Rata-rata tuh udah ada penyempitan. Gambarannya kalau selang nomor berapa sih, Dok? Ukuran 3/8 atau 1 in? Dokter kira-kira bisa bandingin nggak selangnya itu? 1 in nyampe nggak, Dok, segini? Oh, enggak lah. Kecil-kecil sekali lah pembuluh darahnya, paling kali 2 mili kali itunya. Nah, waktu dipotong itu kalau dia cuma nyempit doang, isinya lemak, dipotong kuning. Nggak berasa waktu dipotong. Tapi kalau dia udah perkapuran, udah masuk kapur, kalsium, kita potong itu kayak potong kawat, gredek gitu. Nah itu kita potong gimana? Kadang-kadang pada kondisi seperti itu kita dapetin misalnya sebelah kiri yang paling sering kiri ada daerah yang pinpoint, artinya sama sekali keisi penuh, nggak ada lubang sama sekali. Ya jelasnya total occluded namanya. Total occluded. Makin pangkal, yang merahnya makin banyak. Dan kalau udah gitu, udah pasti itu. Itu merah karena apa, Dok? Perdarahan. Jadi begitu dia darah nggak sampai ke situ, nyebar, pecah di situ. Dan biasanya kalau kita harus konfirmasi dengan pemeriksaan mikroskopik. Nah itu kasusnya banyak sekali yang seperti itu. Nah ini sekarang itu kan kondisi akhir meninggal. Nah justru kita mau tanya sama Dokter Raymond nih, kalau udah seperti ini kan artinya nggak mungkin lah ada orang yang di atas 40 tahun tuh pembuluh darahnya nggak menyempit. Tapi upaya apa yang bisa dilakukan supaya tidak terjadi dia mati mendadak seperti itu? Apa yang mesti dilakukan? Ya, untuk di atas 40 tahun, Dok. Oh iya dong. Berarti saya masih lama, Dok. Nggak, tapi begini, belakangan ini kami dapetin ya, Raymond, sejak pandemi COVID ke sini, usianya makin muda. Yang koroner. Sampai ke 22 tahun kan, Dok? Saya yang paling muda yang saya pernah otopsi itu 26 tahun. Masih 4 tapi tahun sekarang tuh udah 22 tuh ada yang meninggal. Dan itu jantung koroner. Jadi bingung, kenapa gitu? Nah itu laporan itu bukan cuma di Indonesia, tapi di seluruh dunia juga sama. Jadi ada pergeseran tuh usia makin muda. Saya nggak tahu tuh apa sebabnya gitu. Ya memang pola makan kali ya. Saya kira ya bukan pola makan aja ya. Kita kan hidup ini kan tambah stres ya kita ini sekarang. Dan ya kan? Ini junk food ada ngaruh nggak tuh? Ya bisa juga. Junk food ini kan kesulitannya itu kan makanan enak tuh apa sih? Ya kan? Makanan enak itu kan kalau lemak paling sedikit 70%. Dokter tanyanya salah sama saya, Dok. Apa? Dokter tahu yang saya bilang paling enak makan apa, Dok? Tahu.
Itu buat saya tahu paling enak. Tahunya pakai daging nggak? Serius, tahu aja. Saya tahu mentah aja saya bisa makan. Udah buat saya tuh enak. Bagus ya. Tapi itu satu kecualian loh ya. Yang ini kan kita ngomong yang begitu ya. Kalau kita cari tahu di Jerman misalkan double kantong kita kan satu potong tahu aja dari Belanda itu 2,5 euro segede gini 2,5 euro bayangin ya kan nggak tapi pada umumnya makanan enak kan kalau lemaknya tinggi betul ya kan terus sop buntut ya kan lu makan bakmi yang betul selain dia buat nggak nempel kan nggak ada tukang bakmi nggak kasih minyak kan ya kan semua nah itu mungkin salah satu juga dan tapi kalau menurut saya sih ya, karena kehidupan sekarang ini kan manusia itu nggak tahu Jaya, ini kan lebih banyak sejarah itu kan. Manusia ini sekarang kan sebenarnya pada prinsipnya soal politik, jadi artinya tuh manusia kan sebenarnya hidup sosial. Ya. Kita kan masih ingat dulu lagi kita kecil tuh masih ada namanya main gatrik ya, main kelereng kan. Sama mana kita bisa lihat? Jadi artinya anak-anak sekarang tuh mainnya begini terus get gitu kan. Iya. Jadi sosialnya tuh hubungan sosialnya. Jadi itu juga satu peranan kan. Main di jempol, udah gitu komunikasinya lewat chatting di gamenya. Iya. Di game bisa chatting loh. Sama temennya atau sama musuhnya. Iya. Jadi mungkin disitulah. Jadi sekarang ya komunikasi sosial face to face itu jarang kan. Nah. Mungkin di situ juga main peranan. Jadi ya. akibatnya jadi tinggi dok ya. Nah, sebab gini dulu ya. Jadi ngomong dulu tentang tadi yang penyebab koroner itu. Itu kan ada 2 grup sebenarnya. Ya. Nah, satu grup kan kita nggak bisa utak-utik. Yang satu grup yang utak-utik kita ngomong aja, kaum wanita berbahagialah. Ya. Karena kaum wanita lebih jarang kena daripada laki. Jadi gender itu yang laki yang lebih sering kena ya. Kenapa lebih berbahagia Dokter Raymond? Ya karena dia lebih kemungkinan kena serangan jantung di bawah usia 60 itu jauh lebih rendah daripada laki. Kenapa? Waktu itu kita pernah bahas. Iya, tapi masalahnya saya mau bantah sebenarnya dok. Ya, kenapa? Kalau hidupnya bahagia dia lebih bahagia karena hidupnya lebih panjang. Tapi kalau menderita lebih celaka karena hidupnya udah menderita lebih panjang lagi. Tapi aneh. Enggak, jantung kuat. Kalau wanita jantung kuat ya. Nah, kalau menurut analisa saya, memang Tuhan melakukan gitu. Karena bayangin ya, kalau seorang wanita gampang kena kayak gitu, kasihan kan dia punya tugas lebih berat daripada laki. Yang kurang aja laki kan nggak mau perhatiin anak. Dia kan mesti jaga anak ya. Nah, hanya kasihannya mesti hati-hati. Kalau dia sudah menopause, ya, 50-60an kena jantung koroner nih si perempuan, maka angka kematiannya 2 kali lipat, ya kan? Nah, karena itu sampai sekarang ini baru belum lama, belum 10 tahun, sehingga sampai detik ini masih ada grup yang khusus yang namanya women cardiology. Jadi orang kardiolog yang memperhatikan wanita karena tergantung hormon atau apa ya. Tapi yang menarik itu satu ya, jadi gender main peranan. Yang kedua usia, ya kan? Nah, sama saya bilang. Di wanita itu dia kemungkinan kena itu lebih tua, 60-an tahun ke atas. Kalau laki 50 tahunan ke atas. Ya itu udah resikonya udah ada. Pokoknya laki kalau di atas 50-an itu resikonya udah. Di berikutnya lagi apa? Faktor genetik. Jadi kalau kita bilang sekarang, kalau di dalam keluarga ya tingkat 1 kayak yang dekat ya, nah wanita misalkan ya dia kakak wanita kayak ibu kayak bibi kayak bla 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 di atas umur di 60-an tahun, di bawah 70-an 60-an tahun. Perempuan laki 50-an, di bawah kira-kira 50-an, di bawah 60-an. Kalau tiganya serangan jantung, stroke atau mati mendadak, maka kita sebut dia udah punya faktor histori tinggi gitu ya. Nah, itu jadi kita nggak bisa otak-otik nih 3 nih dari sono. Nah, sekarang pertanyaan Franky tadi, bagaimana kita cara yang berikutnya? Nah, ada 3 setan. 3 setan kita sebut. Setan pertama dulu kita pikir gula, pokoknya kita ngomong dulu lah. Gula, hipertensi, rokok. Ya. Nah, selain dari 3 ini, kira-kira kan tadi kita ngomong kan? Laki. Gula, hipertensi, rokok. Oke ya, udah 3 kan. Kita tadi bilang kan laki kan, yang umumnya kena kan. Udah jaga ngomong perempuan. Di Indonesia sekarang ya, yang
penyebab utama dari serangan jantung akut itu dari 3 setan yang mana yang utama? Yang semua orang konsumsi. Gula. Ya, kan ada gula, ada rokok, ada hipertensi. Yang mana coba? Ya si gula ini. Gula kan apalagi kita masyarakat hidup di Pulau Jawa. Kadang-kadang kita minum kopi bukan kopi pakai gula, minum gula pakai kopi. Ya jadi saya dulu teman saya, karena saya kalau minum kopi, honestly, gula tuh bisa 3 sendok. Gula setengah. jadi dia bilang, lu tuh minum kopi tuh sirup kopi. Gitu. Bener, serius. Tapi udah gitu saya udah nggak lagi. Ya, tapi dulu begitu. Udah tobat. Gua tobat lah aku. Nah gini sekarang, Frank. Kaget saya, Frank. Honestly saya pikir rokok, Frank. Kan tadi kita bilang laki. Terus orang di Indonesia kan ngerokoknya kuat. Ya. Saya pikir rokok. No. Ya kan? Yang kedua, gula. No. Yang tadi apa? Hipertensi. Nah, kalau kita ngomong gula, Jai, ini menarik. Di Indonesia, kalau menurut saya, baru pertama kali ada yang namanya Indonesian ACS Patient Registry. Jadi ada registrasi pasien yang kena serangan jantung akut di Indonesia yang melibatkan 7.814 dari 4 provinsi. Nah, dan itu publikasinya di salah satu bagian dari European Society Cardiology ya. Menarik, Frank. Jadi yang namanya gula, Jai, nomor 3 Jai ternyata, Jai. Dia 32,6. Si rokok nomor 2, tapi tetap masih di 55,2 gitu. Tapi yang gila mah hipertensi, Frank. 59,6%. Bayangin. 50. Jadi 60% gara-gara gitu. Jadi kalau kita betul-betul mau jaga dengan yang ini, yang namanya hipertensi, yang namanya koroner itu, tentu yang kita bilang kan pola hidup sehat kan. Yeah. Nah, tapi kan kesulitannya itu adalah bahwa kalau you kerja gitu kan, you mau makan kadang-kadang makan di luar ya. Nah, makan di luar sorry aja kan supaya enak dikasih fatsin. Fatsin itu kan garam. Jadi saya masih ingat yang namanya Dokter Iwan. Yang dari Litbang, Iwan apa tuh namanya itu? Oh ya, yang dokter hewan itu kan? Yang dokter hewan yang mempopulerkan urin terapi. Urin terapi. Saya cerita historinya urin terapi. Ya, saya cerita urinnya. Ini menarik nih, Jai. Orangnya lucu. Nah, menarik nih, Frank. Dia bikin buku, Frank. Di satu peristiwa, si Dokter Iwan lagi mau sebagai mau narasumber di Denpasar. Di tengah penerbangan kena serangan jantung dia. Jadi dia minta jadi pesawat Garuda itu emergency landing. Udah ya, beres. Nah, ternyata dia tuh tadi sebenarnya udah bypass waktu itu. Udah bypass nih. Dia bisa survive, dia balik. Nah, terus satu kali setelah kejadian itu kira-kira setahun kemudian tuh dia datang ke saya karena dia udah ketemu sama biasa kan dia dokter kan udah nggak bisa diapa-apain. Ya toh, dioperasi dia nggak mau lagi, di ring juga nggak bisa, ya kan? Ke ini profesi buat itu terapi alternatif nggak bisa juga. Ke saya, waduh dok, dokter punya klepnya. Kan kalau saya pompa kan mesti klepnya mesti baik, nggak bisa dok. Udah ada dokter pakai ini deh, pakai obat begini-gini nanti pantau. Nah saya satu kali rapat nih sama dia nih di Litbangkes di Jalan Percetakan Negara. Dia tuh sama dia kan, saya ketemu dok, kan kita ketemu dok, gimana dok? Ya. Lu diem-diem ya. Apa namanya diem-diem? Pokoknya lu diem-diem lah. Ya udah, gua diem-diem dah. Jadi kan saya tanya, kan dok lu kan dia makan obat kan, setelah ngapain kan? Saya kan masih oke kan, gitu kan? Udah 6 bulan dibilang kan, udah 6 bulan. Ya udah 6 bulan kan biasa kita rutin setiap bulan kan. Saya di sebelah dia, ini si Iwan, ini gue nih, ya kan? Saya tanya, dok, gimana dok? Ini udah 6 bulan lu dok. Saya kan langsung jawab gini, Joy. Ini kuping gue kan. Gua ngomongnya pelan dulu nih. Gua minum urin gua, lu tahu. Terus saya bilang, kok gituan? Dibangin. Ayo, dari mana? Saya dari Jerman kan? Iya. Nah, saya tanya balik ya, Dok. Kan zaman Perang Dunia Kedua kan banyak yang kena TBC, ya kan? Ayo, obatnya apa? Ya apa, Mon? Baca deh kan gitu. Itu obatnya apa coba? Telur bebek direbus sama kencingnya.
makan tuh telurnya. Oh. Serius, dia ketawa. Jadi ketawa. Nah itu dokter Iwan, itu bikin bodoh, ya kan? Ya seru juga. Nah itu dokter Iwan ya. Tapi sekarang dia bukan makan telur bebeknya, makan minum urinnya sendiri gitu. Iya, nggak kan maksud saya, dia kan tadi lu diam-diam kan, ya kan? Lu diam-diam. Tapi dia kenceng ngomongnya. Oh enggak, dia pikir gue saya surprise kan, ya kan? Tapi kan saya sendiri udah ngerti kan, saya kan suka tahu juga banyak yang aneh-aneh kan terhadap dirinya. Jadi gue telepon balik itu kaget juga, hah lu kok tahu? Ya, lu rahasia ini kayak gitu. Tapi lucu dah, lama itu orang lucu deh itu orang ya, lama. Nah udah, nah jadi ternyata hipertensi penyebabnya jadi utama. Saya tuh minta tolong ya, kebetulan nih teman-teman semua ya. Nggak masa bodoh lah, apakah di keluarga itu ada kena hipertensi atau enggak. Paling sedikit 1 tahun periksa tekanan darah lah, ya. Apalagi kalau dia ada, kalau bisa ya 1 bulan sekali. Nah kita kalau jadi ngawur sedikit ya, karena kebetulan hipertensi ya. Kenapa sih hipertensi bisa begitu kan? Bahasanya itu ya. Jadi nanti di TikTok berikutnya kita ngomong tentang hipertensi ya. Tapi cuman ini apa? Force Vice apa? Ini pendahuluan. Entry ya. Ini spill. Ini bab pendahuluan dong. Nah, buat berikat bulan. Kenapa kira-kira? Kan serem-serem ya. Terakhir saya baca di Kompas tuh dia sebut apa? Pembunuh dalam nadi Anda. Juga Allah, dia sebut begitu. Kan sebut silent killer lah, macam-macam. Kenapa sih? Kenapa sih? Sebenarnya dia nggak akan silent killer kalau kita aware. Nggak. Kenapa coba? Kira-kira apa? Tekanan itu apa sih? Tekanan itu ya secara umum aja tertekan kan. Ada yang menekan. Misalkan saya kerja, saya mesti bikin target 1 bulan sekian. Saya nggak tekan, kalau belum sampai kan itu satu tekanan kan. Nah, kalau di tubuh kita yang namanya tekanan darah, maka ada yang menekan darah. Yang menekan darah itu siapa? Pembuluh darah. Ya kan? Nah, jadi yang ditekankan darah. Nah, darah kan nggak akan bisa tekan air. Dia kan nggak mungkin bisa. Nah, dia kan nggak bisa ditekan kalau tidak dalam sistem tertutup. Kok terbuka nggak ada tekanan. Betul. Ya kan? Dia sistem tertutup. Nah, kalau dia sistem tertutup, dia ngalir gitu. Tapi kan artinya kalau dia bisa ngalir, itu air kan mesti ada yang ngedorong. Iya. Yang ngedorong kan jantung kita. Nah, jadi bisa bayangin, Frank. Jadi inti pembuluh darah kita yang nekan, ini si air muter gitu, ini yang nekan. Jadi artinya si jantung yang nahan dia gitu kan? Iya. Nah, logika kita dalam kehidupan sehari-hari apa? Niup balon. Dia punya anak. Dia beli balon di Hero kayak di mana. Itu kan satu batik kan 1 batch. Sekarang susah dok di balon di Hero dok. Oh iya nggak ada lagi. Hero-nya pun nggak ada, cuma di Giant. Tapi balon ada di tempat bagian anak-anak gitu. Ada. Nggak, tapi betul Frank. Hero itu cuma gue lihat cuma ada 1 di godang dia. Sekarang ada di sebelah pom bensin masih ada si Hero godang dia. Ada. Itu lama banget. Oh baru itu tuh. Oke dok. Jadi si balon itu ditiup. Gimana tuh? Jadi kan dia dapat 1 batch kan. Nah, sekarang dia punya cucu lah biasanya minta ya. Apa? Tiup. Dokter Jaya tuh yang udah punya cucu. Ya itulah. Ya. Nanti kan kalau yang perempuan kan dia kita tiupin kan gini. Iya. Wow, kita tiup bisa sampai segini kan. Datang yang cucu laki nih Syabe itu. Bapak, ayo bapak. Ya kita udah. Ya kan? Iya. Saya tanya coba, yang mana ya pecah duluan? Yang kedua. Ya kan? Coba ambil sekarang balon. Ya kan? Yuk 1 tiup. Oh, oke. Nah, yang 1 konstan, dok. Ya. Artinya, yang 1 lagi ada apa namanya? Yang tidak konstan. Betul. Gitu. Jadi artinya apa? Artinya tubuh kita itu dia bisa beradaptasi. Kalau dia pelan-pelan bisa beradaptasi dia. Jadi percis saya dulu di Tanjung Duren tuh. Nah, jadi kalau saya ke Tanjung Duren yang macet tuh. Bukan di situnya aja. Bukan di situnya, Franky. Itu ada jembatan flyover, bawah kan tol tuh. Ada satu bapak orang Ambon, dia cuma pakai cawat aja.
Dia tiap hari dia begitu, dia duduk, dia cuma pesawat gitu, cuma ada pohon tangkai sedikit daunnya gitu ya, daun gitu ya. Tapi orang itu baik, ya toh. Dia tukang batu bajai, tukang sayur, koneksi kan susah dorongin. Lu bayangin coba, hujan gerimis pun dia ada, panas pun ada, hidup terus orang. Kenapa? Karena dia tidak ada adaptasi. Kalau kita buka baju sadar, masuk angin. Serius tuh. Dokter Raymond ngomongin terjadi sama saya. Jadi saya dari kecil udah dibiasain kalau ada hujan suruh masuk rumah. Sementara teman-teman saya hujan dia main di hujan. Jadi sampai sekarang kita begitu ada gerimis aja dah surut kita masuk. Mereka nggak ada masalah. Nah itulah maksud saya. Itulah yang disebut tubuh kita beradaptasi kan. Nah jadi karena kita nggak aware, tubuh itu bikin begini. 120-80 enak. Tahu-tahu, gua sakit kepala. Tensi 140, 90 kan? Oke. Obat. Enak ya. Nah, gua toleransi lagi. 180 ya. Udah nggak minum lagi obat itu. Iya kan, karena kan logika awam kan gini. Namanya obat turunin tekanan darah. Kalau saya minum nanti turun lagi kan? Gitu, ya kan? Nah udah. Nanti apa yang terjadi coba ya? Coba Frank. Nanti kalau di 140-an, dia udah nggak ada lagi reaksi. Di atas itu dia pegelnya. Jadi dia nanti naik. Karena itu sering terjadi apa? Gila, gua kena stroke 200 tensinya. Itu bukannya kaget, karena pelan-pelan dia nggak aware, ini nggak? Nah, nanti urusan hipertensi kita ngomong di ponsel ini cuma entry-nya aja. Ya sebab nanti penting tuh bukan tekanan di sini, di lengan yang pentingnya tuh kalau kita sekali-sekali. Di mulut jantungnya. Sekarang ada pakai teknologi, dia nggak dulu mesti masukin kateter, sekarang nggak usah pakai kateter, ya kan? Jadi kita punya pompa air yang namanya Sanyo misalkan. Karena airnya mau bersih. You pasangin filternya di mana? Bukan di wastafel kan umumnya ya. Di mulut pompanya kan. Tekanan di situ yang kita mesti lihat. Sebab tekanan di situ itu yang lebih menentukan apakah itu orang akan gampang kena stroke, serangan jantung. Kenapa? Karena yang keluar dari jantung itu adalah gelombang. Gelombang. Jadi itu gelombang itu kan di buffer sama tubuh kita yang pipanya tergantung dari tinggi badan orang kan. Ya kan? Sebab definisi tekanan darah itu adalah ya formulanya berapa si isi sekuncup, berapa frekuensinya nadinya si jantung, berapa tahanan si pembuluh darah. Nah ini kan tergantung daripada orangnya masih muda, tua, berapa dia punya tinggi badannya, berat badan. Nah itu yang penting. Jadi nanti tuh paling bagus kalau dia mau jaga, ya toh, orang tuh mesti dapetin berapa sih saya punya sentralnya. Namanya sentral blood pressure. Ya, coba begini Frank, ini buat entry juga ya. Datanglah pasien nih, 160-90, hipertensi, dikasih obat, malah kasihan dia. Kenapa? Ternyata orang itu tinggi, 1,78 misalkan kan. Nah, dia punya pembuluh darah kan bufferingnya bagus. Jadi di sini tenang aja nggak ada apa-apa. Di sini kenapa? Sebab di sini itu dia tuh ujung. Jadi ibaratnya kayak apa? Yuk pergi ke ini nih ke pantai, pakai ban tuh, pergi ke tengah, kan di tengah kan, yung gitu kan. Tapi persimpangannya, syung gitu kan. Nah jadi ibaratnya kalau di sini gelombang, kalau yang di sini cuma kayak naik pesawat, turbulence, jadi beda, gitu. Nah itu nanti yang ngomong ya. Jadi sekarang kita ngomong tentang koroner tadi, yang dari ACS itu ternyata pertama itu hipertensi, ya, yang kedua ngerokok. Yang ketiga gula, ya. Nah jadi itu yang tadi itu ngomongin ya. Oke. Dokter Jaya tuh bagian nanya. Nah terus langsung tadi gimana yang 300 itu meninggal? Nah, kita kan ngomong tentang artis tadi tuh. Iya. Nah siapa tuh namanya gue lupa ada tuh. Bukan ini kan selama ini begini orang yang kena saat jantung koroner itu cukup banyak. Banyak. Nah sekarang deteksi awalnya tuh gimana? Dari kalau itu udah ketemu mau diapain gitu loh. Ya gini ya, kalau paling deteksi kita kan ada yang namanya pencegahan preventif. Ya. Nah yang paling indah itu, yang sekarang orang mau ngeterapkan, tapi sudah dilaksanakan sama Israel, namanya preventif primordial. Ya kan?
Israel nih dok. Ya, Kan Israel kita mulai. lagi ngeboikot. Nah, ya udahlah itu mah urusan politik lah. Kita kan dokter kan nggak Nggak. berurusan politik ya, mau coba bodoh ya. Nggak, tapi kalau untuk urusan kesehatan dok udah lupa sama boikot. Dok. Bukan, sekarang you tahu nggak? Saya baru baca. Ini kita gitu. Ya. Saya tuh lagi dengar yang di itu, yang di Libanon, yang tahu-tahu meledak yang pager. Iya. Tadi saya nggak ngerti HP. bahasa Inggris gua pager apa. Tapi saya gua pager. Sama kata apa, Frank? Saya tuh Beeper. udah nggak pernah bayangin lagi orang masih pakai pager, Frank. Kok ada pager? Kita udah pakai Tahun kapan? smart itu kan pakai smartphone kan? Kenapa ada pager kan? Terus? Nah, terus yang kedua lagi, kok bisa meledak? Gue bingung ya. Bingung kan? Sebagian negara bilangnya beeper dok. Ya udah lah, pokoknya gini. Pokoknya udah lah. Kita udah tahu bahwa Tapi betul. Zaman tahun sekarang masih pakai pager itu kan aneh. Iya, Starco dulu ingat kita. Dulu kita masih ada Starco kan? Oh, tapi belum tentu aneh loh. Itu misalnya HP yang Nokia gini masih ada yang pakai, masih banyak yang pakai. Masa? Itu orang pakai dok, yang pakai gitu. Itu ada satu, ya itu ada plus minusnya ya. Plusnya bahwa itu nggak gampang kelacak. Ya. Minusnya kita nggak bisa pakai e-banking segala macam. Nah, tapi saya mau ngomong apa sekarang? Ya tadi kan ngomong Israel kan tuh, primordial prevention. Tahu gue kagetnya apa? Apa? Kan bingung gue ya. Ini orang gimana ya? Gue coba lihat di TV itu, di Al Jazeera. Kasihan Jai. Tukang buah. Yang layani dia apa ya? Bling, mati Jai. Serius di jalan. Lagi ngapain? Tukang buah lagi ada kan dia punya pager itu kan. Gue langsung bilang, gimana caranya? Jadi gue ngebaca Jai. Jadi Jai menarik ya. Jadi di pasukan Israel itu ada yang bagian cyber, tapi cyber apa tuh sebutnya? Grup 8.900 dia sebutin. Coach Gegana lah, apa gue nggak tahu lah. Ya Jai. Semua dicari orang-orang yang hebat-hebat, ya toh. Ini otak dia semua tuh begitu Jai, ya kan? Nah nanti itu dia tuh pensiun. Itu kan cari kerja. Tapi ini kan orang ini udah pintar itu kan. Tahu apa yang saya kaget-kaget? Yang kita pakai sekarang? Jadi kayak di gua nih tadi nih nyari tempat lo. Gua nggak pakai Google, pakai apa? Waze. Oh. Ya. Dia tuh salah satu anggota tim itu yang bikin sistem itu. Gila. Kira-kira apa ya penjelasan dan topik yang akan dibahas oleh Dr. Jaya di video selanjutnya? Stay tune di RX Undercover, karena akan ada video baru setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Terima kasih sudah menonton.